Jadi strateginya kita, bagaimana bangsa Indonesia yang sudah terkontaminasi polusi khilafah, bahkan mungkin udah 50%, kita kan di-frame ini sekarang. By this time, dibingkai bagaimana orang-orang nasionalis ini, Pancasila ini dihabisin. Kalau umpamanya Palestina nggak mengaku Indonesia, apa Indonesia nggak merdeka? Nggak perlu pengakuan dia, kok kita dibilang berhutang? Nenek moyang saya nggak berhutang sama mereka. Intinya Mangaraja tidak pernah menyatakan menyerah. Satu-satunya pahlawan, mana buktinya kalau dia pernah menyerah? Orang Batak nggak mau menyerah, makanya saya juga nggak mau menyerah mempertahankan Pancasila ini. Mantap, kalau dipertahankan syariah, bubar, lebih bagus bubar. Baik, Pak Paulus, saya tambahin. Ya, ini menarik di Pak Jenda. Mungkin Pak Jenda juga bisa. Untungnya apa Pak Indonesia membela Palestina? Ya nggak ada. Per orang. Oh, perorangan. Oh, jadi golongan tertentu ya. Jadi 2024 lagi dong ini ceritanya. Jadi begini, ini kan, maaf dulu bro, sebentar. Ini kan pertarungan antara ideologi khilafah sama ideologi Pancasila. Nah, ditambah lagi, kemarin kan sudah saya katakan, Piagam Oki 72, 50 negara Muslim, solidaritas Muslim, ya kan? Kemudian harus mewujudkan Palestina yang merdeka, membangun. Ya untungnya nggak ada. Bagi kita ya, kalau bagi mereka ada untungnya. Kalau bagi negara ada, ini makanya. Nah sekarang, kalau Bu Monik tadi bilang, bagaimana caranya? Kalau katanya bagaimana caranya, itu sudah bicara strategi. Ya pertama, kemarin sudah saya sampaikan, bahwa geopolitik sekarang berubah. Paradigma penjajahan di zaman lalu sama di zaman sekarang berbeda, makanya harus diredefinisikan, ya, diposisikan. Apakah betul Israel itu penjajah? Nah, sekarang kita bicara lagi, kalau bicara cara, bagaimana kita membrainwashing, menyampaikan kebenaran yang bisa diterima oleh siapa? Otak-otak bangsa ini. Kan saya bilang kemarin, kita sekarang peperangan di wilayah apa? Di wilayah spiritual, di wilayah hati dan pikiran. Mindset bangsa ini, geo itu sudah mindset. Kalau tadi Pak Ponto bilang, bahwa minyak itu akan habis. Lah peperangannya di mana? Bukan di hati dan pikiran. Rebut hati dan pikiran. Jadi strateginya kita, bagaimana bangsa Indonesia yang sudah terkontaminasi polusi khilafah, bahkan mungkin udah 50%. Nah, bagaimana mencuci otak mereka, menyampaikan kebenaran ini? Jadi kalau saya dengan Pak Ponto ini udah satu, karena kita sudah satu doktrin kan, jadi gampang kalau kami ngomong. Yang susah itu yang tidak satu doktrin, bertentangan. Lah coba, paradigma penjajahan di masa lalu sama paradigma penjajahan sekarang berbeda nggak? Maka perlu diredefinisikan. Mayoritas minoritas itu bukan penjajahan. Coba kita buka ya, besok apa sih artinya prinsip-prinsip demokrasi? Itu sebabnya, tadi Pak Ponto udah buka juga. Dulu musyawarah untuk mufakat dibuka jadi voting. Kenapa? Karena merasa mereka mayoritas. Pasti menang. Tapi ternyata kan lihat aja, apakah Tuhan berpihak kepada mayoritas atau Tuhan berpihak kepada kebenaran. Itu saja, makanya Bhinneka Tunggal Ika, Tahana, Dharma, Mangriwa. Apa artinya? Sudah. Berbeda-beda tapi tetap satu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Jangan dibohong-bohongi. Emangnya orang sekarang goblok apa? Udah tahu semua kok. Nah sekarang ini terjadi peperangan informasi. Hoax dimasukkan terus-menerus. Nah kita juga sampaikan kebenaran terus-menerus. Tapi jelas punya data. Loh, seperti Haikal kemarin di depan mata saya sendiri. Ya tunjukkanlah videonya. Udah di tembok kayak tembok Cina. Datang Bu Monik mau ngomong. Nggak bisa. Nah ini memang sudah by design. Hati-hati kita. Jangan masuk ke bingkainya mereka. Ya kalau perlu bingkainya dirobek. Gitu loh. Kita kan di frame ini sekarang. By design. Dibingkai. Bagaimana orang-orang nasionalis ini, Pancasila ini dihabisin. Nah sekarang mau lihat.
Ini ketika Ahmadinejad menjadi presiden, dia bilang apa? Coba buka visinya. Ratakan. Tidak ada lagi Israel di peta dunia. Kan itu. Lihat. Padahal dia Syiah kalau nggak salah. Ya, tetapi kenapa sekarang Arab, Saudi Arabia itu bermusuhan loh dengan Iran? Nah yang begini-begini saya bilang di sana terjadi proxy war sama plus itu loh yang paling berbahaya, konflik among the people by proxy. Jadi bukan hanya war saja tapi konflik. Saya kan sudah katakan kalau war itu pasti konflik, tapi konflik belum tentu war. Sesama orang Palestina, makanya kita sampaikan kebenaran. Apakah Israel itu penjajahan? Itu bahasa intel ya. Bahasa intelijen. Sebelum kita mengisi paragraf satu situasi, Pak Ponto tahu karena kita satu ilmu. Apakah Israel adalah negara penjajah? Kemudian kedua, apakah Palestina yang sekarang adalah Filistin di masa lalu? Nah, ketiga, dari mana itu kata Palestina? Siapa yang menetapkan itu Palestina? Gitu dong. Kenapa dulu Ottoman Empire? Kenapa dia sama orang Palestina juga Sekarang siapa saja orang-orang yang disebut Palestina di sana, yang berkewarganegaraan Palestina? Ini harus dijawab dan ini saya kan bilang saya nggak ke Israel. Kemudian di sana juga nggak ada Atan. Kita nggak bisa tanya kepada siapa kita tanya. Ya orang yang sering berkunjung ke sana. Kalau saya ke sana saya tanyain satu-satu dari mana asalnya ceritanya. Kalau perlu 1 tahun. Nah kebetulan Bu Koni tahu karena dia ada di sana belajar. Nah Bu Koni itu kan pengamat militer ya. Dia juga sangat senang dengan yang begini-beginian. Ya, dia sudah mendapat bahkan dia sudah pikul salib kok, diangkat salib itu. Dia tahu karakter-karakter orang Arab di sana. Dia tahu karakter-karakter orang Yahudi di sana. Nah, itu berbeda-beda lagi. Ada Yahudi yang beragama Kristen, ya katakanlah yang menganut Kristen lah. Saya bilang dari dulu nggak ada agama. Ya, tapi makanya itu jangan kita adu agama dengan agama. Kitab suci diobok-obok, diadu-adu. Inilah paradigma yang sekarang. Nah, paradigma, tolong kita lihat juga ya. Flashback lah kita. Tahun 48, dunia ini kan hancur-hancuran. Jepang babak belur. 45 dibom, cobalah. Bernapas nggak dia? Mematam itu. Di daerah Eropa sana, baru terjadi Normandi. Perang Normandi di sana itu. D-Day itu. Ya, di Asia, dipimpin oleh MacArthur, di sana sama Dwight Eisenhower. Lo lihat, tapi itu kenapa? Sekarang tanya, kita harus bongkar kenapa Israel membunuh semua orang Yahudi, 3 Yahudi itu. Jadi saya setuju dengan teman saya ini, bukan karena kami sama-sama militer ya. Kenapa bangsa Yahudi itu biadab? Sekarang kita aja lah di rumah. Anak kita tiap hari kita tekan. Dia jadi biadab nggak? Yang bikin biadab siapa? Walaupun kalau kita baca di kitab suci, karena dia membalikkan Tuhan kan, sejak dia di pembuangan, sejak di perjalanan, emangnya orang Israel hidup di gurun pasir itu selama 40 tahun, dikasih makan, dikasih apa segala, itu bukan kerjaan Tuhan. Nah sekarang mereka sadar nggak itu? Tahu nggak mereka? Nggak tahu. Jadi kita brainwashing, kita harus menyampaikan kebenaran. Dan itu sejarah, hubungan manusia, bagaimana manusia bergumul dengan Tuhannya. Ya saya nggak tahu kalau Tuhan mereka itu siapa. Yang bilang Tuhannya sama siapa? Ya nggak mungkin. Kalau kita bilang lah, Bible itu kitab suci, ada 2 kitab suci dari satu Tuhan yang sama. Impossible. Udah Alpha dan Omega, udah selesai. Tapi masih ada penutup. Ada ini. Saya nggak mau dengar itu. Saya punya iman cuma satu, percaya kepada Injil itu. Karena Tuhan yang bilang apa? Tidak ada Injil lain di kolong langit ini. Malaikat, rasul sekalipun memberitakan Injil yang lain apa? Terkutuk. Siapa yang bisa mengutuk orang? Tuhan. Kutuklah saya, Pak Paul. Bilang ini, Tobing, kau jadi monyet. Bisa nggak? Nggak bisa. Siapa bilang kita mengutuk Israel? Boleh nggak kita mengutuk Israel? Apa hak kita sebagai manusia? Sebagai negara mengutuk mereka? Definisinya dulu dong. Yang berhak mengutuk itu cuma Tuhan. Kalau nggak suka sama Israel, jangan bilang mengutuk. Tuhan yang bilang, hati-hati.
Siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Buktinya ada nggak? Ya buktikanlah. Romawi habis nggak? Habis. Yunani habis nggak? Libya habis nggak? Syria habis nggak? Irak habis nggak? Itu yang mengutuk-ngutuk itu. Itu fakta dan tidak bisa dibantah. Maaf aja. Jadi gitu aja bro. Paradigma penjajahan di tahun 48 ketika itu perang dunia di mana-mana kan. Tapi beda lah. Kita mikir, oh kita tahun 48 aja kita masih belum merdeka kok menurut Belanda. Hati-hati loh. 48 kita belum merdeka menurut Belanda loh. Jangan salah. Irian juga belum kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan salah. Ya ini bangsa ini lupa sejarah. Ngomongnya ahli sejarah. Ndas Mukio. Ingat ya, kalau bom atom nggak jatuh di Hiroshima, nggak mungkin kita merdeka. Udahlah. Iya. Ya bukan hadiah dari Palestina. Kalau nggak ada orang Yahudi, Indonesia nggak merdeka. Nah itu, buktikan sama dia. Makanya tadi logika berpikir, logika berbalik. Kalau umpamanya Palestina nggak mengaku Indonesia, apa Indonesia nggak merdeka? Nggak perlu pengakuan dia. Kok kita dibilang berhutang? Ah, nenek moyang saya nggak berhutang sama mereka. Darah orang Batak udah banyak berceceran juga. Ingat ya, orang Batak, coba cek. Raja Singamangaraja nggak pernah menyerah. Dan wilayah Batak sampai Belanda masuk, belum pernah dijajah. Buktinya apa? Tidak ada bangunan Belanda satupun di sana. Dan sampai hari ini, orang Batak nggak pintar bahasa Belanda. Beda dengan saudara saya di Manado. Pintar dia. Beda, jangan samakan. Ya, Bu Monik perlu juga dipelajari itu sejarah Batak. Singamangaraja tidak pernah menyatakan menyerah. Satu-satunya pahlawan. Mana buktinya kalau dia pernah menyerah? Orang Batak nggak mau menyerah. Makanya saya juga nggak mau menyerah mempertahankan Pancasila ini. Mantap, Kalau Pak. dipertahankan syariah, bubar. Lebih bagus bubar. Iya, bubar aja negara ini. Biar tahu dia mana yang diberkati Tuhan, mana yang tidak. Ini aja lah udah. Ya, mungkin melengkapi. ini ada informasi penting ini, Pak Paul. Saya mau mengingatkan, permisi sebentar sejenak. Jadi kita Indonesia ini kan sudah melarang HTI ya, benar nggak? Ya. Kita sudah melarang HTI. Nah, tetapi sebetulnya yang banyak orang belum tahu bahwa pendiri HTI itu Hizbut Tahrir adalah seorang Palestina yang mendorong ide-ide menyelamatkan Palestina karena dia kecewa sudah ada Israel yang merdeka tahun 1948. Jadi yang pendirinya si Taikuddin Nabhani ini dia mendirikan HTI itu tahun 1950. Nah, lucunya waktu tahun 1948 sampai tahun 1967 sebetulnya Yerusalem itu kan di bawah wilayah Yerusalem Timur di bawah wilayahnya Yordania kan. Nah, Yordania saja itu melarang HTI gitu loh. Melarang Hizbut Tahrir. Nah, bisa-bisanya gitu ya di Indonesia dulu pernah tergila-gila sama konsep HTI ini. Nah, jadi mungkin sekali waktu perlu kita pelajari soal latar belakang sejarah pendirian si Hizbut Tahrir ini. Karena ini dia semangatnya adalah semangat untuk melawan Israel sebetulnya. Dasar ketika pendirian si Hizbut Tahrir ini pada tahun 1950. Itu saja Pak Paul.